Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa kembali mata kuliah ke-9. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadirkan narasumber dari beliau Windy Nurdiawan, SPOG MKes, lahir di Bandung 31 Juli 1981 dengan alamat di Jalan Turang, di Matraman, Turang Gadang. Beliau adalah dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dan mengampu pendidikan dokter spesialis 2 obstetrik dan ginekologi sosial tahun 2020. Baik, itu barangkali untuk sekilas terkait Dr. Windy. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Dr. Windy untuk menyampaikan topiknya, Dok, terkait dengan topik profil biofisik untuk janin. Mangga, Dok, dipersilakan. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa. Sudah bisa, Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang antepartum fetal assessment. Jadi profil biofisik itu salah satu dari assessment dalam kesejahteraan janin. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu fetal well-being, tapi kalau kita dalam bahasa adalah kesejahteraan janin. Ada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui janin yang di dalam kandungan itu dalam keadaan yang baik, tapi bagaimana caranya gitu kan, kita tidak mungkin kalau secara langsung bayi ada dokter kita periksa bayi kan gampang, tapi kalau bayinya di dalam janin, nah itu ada kesulitan, kita tidak bisa memeriksa secara langsung. Oleh karena itu ada metode-metode bagaimana cara kita memeriksa kesejahteraan janin di dalam kandungan. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah mendeteksi tepat waktu adanya kondisi yang berbahaya seperti janin. Jadi kita tidak ingin terjadi adanya IUFD yang tiba-tiba gitu. Jadi kita tidak tahu kok tiba-tiba janinnya meninggal gitu. Padahal perasaan ibunya makannya bagus, nutrisinya bagus, tidak ada faktor risiko hipertensi, tidak ada kelainan-kelainan yang lain, tapi kenapa tiba-tiba bayinya bisa sampai meninggal. Kemudian tujuannya juga menurunkan mortalitas neonatal, ya. Jadi bayi tidak meninggal perinatal ya harusnya. Meminimalkan mobilitas jangka panjang. Jadi ada bayi-bayi yang misalnya lahirnya dalam keadaan yang tidak baik, misalnya dia ada asfiksia, risiko untuk terjadinya suatu morbiditas seperti cerebral palsy, gangguan pertumbuhan janin itu sangat berbahaya buat janinnya. Kemudian menghindari intervensi yang tidak perlu. Jadi jangan sampai kita dianggapnya begitu pula sebaliknya gitu. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa janinnya ini dalam keadaan yang jelek, padahal dia nggak ada apa-apa, malah dilakukan tindakan seksi sesarian gitu misalnya. Nah, apa saja metode yang bisa kita lakukan dalam melakukan kesejahteraan janin dalam kandungan? Itu bisa dalam fetal movement, gerakan janinnya, atau fetal breathing, gerakan pernafasan bayi. Kita bisa juga melakukan oxytocin challenge dance, bisa melakukan ultrasonografi, bisa melakukan oleh Doppler velocimetry, bisa non-stress test, bisa akustik stimulasi, bisa biofisik profile, nanti yang kita akan bahas lebih dalam,
kemudian ada amniotic fluid index dan amniocentesis. Ini adalah metode yang bisa kita lakukan dalam menilai kesejahteraan janin di dalam kandungan. Nah, idealnya suatu metode dalam mengakses keadaan janin di dalam kandungan tentunya harus ada syarat-syarat, yaitu pertama sensitivitas, dan waktu kapan dalam mendeteksi adanya suatu gawat darurat pada janin, sehingga ada intervensi bisa dapat dilakukan. Kemudian dia tuh harus terpercaya untuk menyingkirkan resiko kematian janin intrauterin atau suatu injury yang permanen. Kemudian untuk mengeksklusi gangguan kongenital anomali, kemudian harus melakukan multiple variables. Jadi variables ini kita kalau dalam memberikan itu tidak hanya variabel hanya satu, misalnya untuk mengerjakan USG saja, nggak bisa seperti itu, tapi berarti harus USG digabung dengan Doppler, digabung dengan gerakan janin, digabung. Jadi metode-metode yang tadi bisa dilakukan, semakin banyak metode itu kita bisa melakukan, berarti semakin baik variabel yang bisa kita laksanakan untuk mengetahui kesejahteraan janin di dalam. Kemudian dapat diaplikasi pada beberapa kasus yang bisa menyebabkan bahaya terhadap janin. Dan yang terakhir adalah punya hasil yang menguntungkan. Jadi maksudnya jangan sampai kita hasilnya itu tidak bisa diketahui gitu. Maksudnya, jadi dari hasil USG apa yang harus kita cari? Misalnya Doppler velociperometry dari arteri uterina gitu misalnya. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Nah, untuk gerakan janin. Sebentar, coba saya mau tanya Rahma Firda. Ada Rahma Firda di sini? Halo Rahma. Halo Rahma. Rahma Firda. Halo Rahma. Ini saya ini aja ya, maksudnya lihat ada yang di depan layar saya aja namanya. Iya dok. Udah bergabung belum Rahma Firda? Halo Rahma. Ya, kalau belum coba ini siapa Auroran Salsabilah, ada nggak? Aurora. Halo. Halo, halo. Nggak ada. Halo, Aurora. Tolong jawab dong. Halo, Iya, ada? Saya mau tanya, kalau gerakan bayi kapan sih kita mengetahuinya? Kapan? Kalau nggak Aurora, yang lain yang bisa jawab silakan. Ini aja ya. Halo. Apa? Raudhoh. Apa sebaiknya bagusnya videonya di-on-kan semua ya kalau lagi kuliah? Iya, iya dok. Halo. Risnawati ada?
Izin menjawab, dokter. Siapa ini, Aurel? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Apriliani dari tingkat 2A. Kalau tidak salah, setahu saya gerakan janin itu sudah bisa dirasakan di trimester pertama. Kalau misalnya untuk detak janinnya bisa dirasakan di hari ke-24 setelah pembuahan. Terima kasih. Trimester pertama itu kan berarti sampai usia kehamilan 13 minggu ya. Oke, makanya nanti kita lihat ya. Nah, ternyata gerakan pasif yang tidak distimulasi itu sudah muncul usia gestasi 7 minggu. Nah, tapi 7 minggu tentunya tidak akan mulai kerasa sama kita, sama ibu. Ibu itu belum bisa merasakan usianya gerakan pada usia kehamilan 7 minggu. Tapi gerakan yang pasif itu ternyata sudah bisa diketahui sejak usia kehamilan 7 minggu. Usia 20-30 minggu, gerakan tubuhnya itu secara umum lebih terorganisir. Kemudian ada kapan dia gerakannya lebih aktif, kapan dia lebih sedikit. Biasanya kalau dia primigravida, gerakan janin sudah bisa diketahui sejak usia kehamilan 19 minggu. Kalau multigravida kadang bisa lebih lama, itu sekitar 21 mingguan. Jadi hati-hati kalau misalnya ada datang pasien yang sudah datang kontrol, tapi dia tidak merasakan gerakan janin, padahal usia kehamilan sudah 5 bulan, itu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Ya, antara dia mungkin lupa HPHT-nya sebetulnya usia kehamilan belum seperti itu, atau memang benar usia kehamilannya sudah 5 bulan, tapi dia tidak perlu merasakan gerakan janin. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui bahwa janin di dalam rahim itu memang dalam keadaan yang baik, sehat, atau memang ada sesuatu stres dianya. Nah, fetus juga bisa tidur dia, bisa sampai 20-75 menit dalam waktunya tidurnya gitu. Tapi kadang bisa berkali-kali, bukan hanya sekali tidur gitu misalnya. Jadi dia siklus tidur ada lagi, tapi setiap tidur biasanya antara 20-75 menit. Kemudian ada periode yang inaktif, biasanya terlamanya sampai 75 menit. Jadi bayi juga tidak mungkin dia terus bergerak, pasti ada istirahatnya. Nah, bagaimana kita untuk mengakses gerakan janin itu? Bisa dengan 3 cara. Satu itu dengan cara uterine contraction tacodinamometer. Nah, ini pakai alat. Jadi kita pasang alat gerakan janin, kemudian kontraksi uterus, dan bagaimana hubungannya dengan gerakan janin. Atau misalnya pada saat ultrasonografi kelihatan bayinya bergerak. Dan yang paling sering adalah yang nomor 3, yaitu perspektif subjektif dari ibu. Jadi ibu merasakan gerakannya. Nah, itu biasanya kita yang melakukan persepsi subjektif. Nah, ini harus yang kalian pahami dengan lebih dalam. Kenapa? Karena bagaimana harus kita mengedukasi ibunya supaya bisa menghitung gerakan janin pada saat dia di rumah. Ya, kan nggak mungkin setiap hari ditinggal di rumah kalian atau di tempat praktek kalian. Dihitung gerakan janinnya nggak bisa. Jadi kita harus mengedukasi bagaimana kita mengetahui bahwa janinnya itu gerakannya baik bahwa janinnya itu baik dalam rahim dengan cara menghitung gerakan janin di rumah. Nah, sekarang fetal breathing. Jadi ternyata ada yang tahu nggak bayi itu bernafas benar nggak sih? Coba Mila. Ada yang namanya Mila? Iya, dokter. Ya. Janin apakah memang bernafas di dalam air gitu? Kan dia tergenang air ketuban tuh. Enggak. Oke, jadi kira-kira gimana?
Gimana maksudnya, dokter? Oke, apakah janin melakukan gerakan bernafas di dalam rahim? Ampun. Kalau masih di dalam janin sih belum. Janin di dalam janin, kumaha carana? Dalam rahim meureun. Enggak, maksudnya kalau misalnya kalau misalnya masih di dalam rahim belum bernapas gitu. Sok, sekarang Mila tunjuk siapa yang ada di dalam ruangan ini yang lagi kuliah. Ada yang punya utang nggak sama kamu yang mau saya tanya? Nanti pada Asal jangan Bu marah Wiwin sama aja dokter katanya. aja. Apa? Gimana? Jangan terserah Nanti saya. pada kamu marah mau sama dokter tunjuk aja. siapa? Kalau nggak nanti setiap ada pertanyaan, saya nanyanya ke Mila terus nih. Kalau yang ada di Mila sih di sini Ciara adanya. Mana Tiara? Sok, Tiara. Ya udah, oke. Jadi nanti pertanyaan berikutnya ke Tiara ya. Kita lanjut dulu. Nah, ternyata janin itu melakukan gerakan bernafas di dalam rahimnya itu. Tujuannya untuk apa? Membersihkan debris cairan amnion, pertukaran amnion penting untuk perkembangan paru normal. Jadi memang seperti melakukan suatu gerakan bernafas, tapi bukan berarti gerakan bernafas udara air ketuban masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam paru-paru, terus pertukaran oksigen seperti itu, tidak. Cuman ternyata dia melakukan gerakan ini adalah dengan asumsi pada saat dia abdomennya kayak seperti gerakan nafas, ininya turun, rongga toraksnya, abdomen yang meningkat, ya itu adalah untuk membersihkan debris cairan amnion, ya. Jadi karena cairan amnion itu penting untuk perkembangan paru normal, tapi pertukaran gas oksigen tidak terjadi. Kenapa? Jadi karena pertukaran gas oksigen itu terjadinya tidak terjadi karena melalui plasenta yang dimasukkan oleh ke tali pusat. Nah, itu jadi apa yang disebut dengan fetal breathing. Nah, gerakan fetal breathing ini adalah salah satu assessment terjadinya kesejahteraan janin di dalam kandungan. Jadi kalau ada gerakan seperti ini berarti dia bagus. Nah, cuman permasalahannya fetal breathing ini tidak bisa kita lakukan menilai secara langsung dengan kasat mata, nggak mungkin. Berarti kita harus lakukan dengan USG, baru kita bisa tahu bahwa dia kesejahteraan janinnya baik di dalam rahim pada saat kita melakukan USG. Nah, bagaimana dia fetal breathing-nya itu? Itu 2 tipe, ada sekitar 1-4 menit, kemudian biasanya aktivitas ini meningkat apabila ibunya makan, gerakan tidak seperti bernafas ini pernah ada terjadi sampai 122 menit diobservasi dia tidak melakukan gerakan bernafas. Tapi pada kenyataannya memang bayi itu melakukan gerakan seperti bernafas supaya untuk mematangkan paru-parunya. Nah, ada beberapa keadaan yang bisa mengganggu atau misalnya mempengaruhi terhadap gerakan pernapasan dari bayi. Pertama, hipoksia. Kalau dia kekurangan oksigen itu akan mengganggu. Hipoglikemi itu dia akan mengganggu. Sound stimuli. Nah, sound stimuli dia bukan mengganggu, cuma kita pengen tahu biasanya nih kok gerak bayinya nggak gerak ya atau gimana. Kita biasanya dikasih stimuli suara, berarti harus kita tahu bahwa kalau dia terrespon dengan adanya stimulus suara berarti dia baik, ya. Kemudian adanya rokok itu akan bisa mengurangi gerakan amniosintesis, itu juga berbahaya, hati-hati. Kemudian kalau ada kontraksi prematur, meningkat semakin usia meningkat, kehamilan dia semakin sering gerakan bernafasnya, kemudian persalinan dan bunyi jantung. Biasanya kalau bunyi jantung meningkat, akselerasi, biasanya dia
gerakan pernapasannya juga meningkat. Nah, sekarang CST, contraction stress test. Kira-kira apa nih? Memang ini tidak sering dilakukan oleh ibu bidan, tapi nanti ini akan sangat penting apabila ibu bidan bekerja di rumah sakit, karena mungkin akan disuruh oleh dokter kandungannya untuk melakukan contraction stress test. Tadi Tiara ya, ada Tiara? Tiara? Halo? Ya dok, ada. Ya, Tiara, apa sih contraction stress test itu? Halo Tiara. Ampun Tiara, ampun. Tiara mau nunjuk siapa? Ini di beberapa kelas ya? Maksudnya ada yang beda tingkatan gitu? Atau? Ini ada dok, ini itu tingkat 2 yang sedang mengikuti mata kuliah askar kehamilan, dan tingkat 3 juga ada. Oh iya, iya, oke. Ya. Tiara tingkat berapa? Tiara. Tingkat 2, Tiara dok. Tingkat 2, atau ini deh yang ini lagi coba Nafa Khairunisa. Iya dok. Ya, apa sih contraction stress test itu? Yang saya baca, kalau contraction stress itu adalah tes untuk apa ya namanya, mengukur kesejahteraan janin gitu dok sebelum persalinan. Ya, bagus. Nah, kurang lebih adalah kita untuk menilai bagaimana respon janin apabila pada saat nanti persalinan ada kontraksi. Apakah dia akan kuat atau tidak? Nah, itu bisa dengan namanya contraction stress test. Tapi apakah ini dilakukannya setiap saat? Ya tidak setiap bayi dilakukan contraction stress, enggak ya. Nah, jadi tujuan contraction stress test adalah tes untuk menilai toleransi fetus terhadap penurunan sementara aliran darah intervilus yang terjadi karena kontraksi uterus. Kalau misalnya terjadi kontraksi uterus, berarti aliran darah ke dalam janin akan terhambat sementara. Kenapa? Karena terjadi kontraksi. Jadi aliran-aliran darah, arteri uterina, arteri arcuata yang ada di dalam miometrium akan terjepit oleh kontraksi dari miometrium. Sehingga aliran darah yang masuk ke janin akan terhenti sementara. Nah, bagaimana kondisi janin dalam menghadapi itu? Karena pada saat persalinan, hal ini akan sering terjadi kan kalau persalinannya normal ya, bukan sesar. Kalau normal dia akan sering. Nah, bagaimana kesejahteraan janinnya? Apakah janinnya cukup kuat tidak untuk terjadi persalinan untuk kuat tidak menahan kontraksi dalam persalinan. Nah, pada saat kontraksi uterus, tekanan cairan amnion meningkat, tekanan pembuluh darah di miometrum meningkat, sehingga menurunkan aliran darah ke spesimen intervili, ada gangguan pertukaran oksigen. Apabila terjadi gangguan dari uteroplasenta, akan terjadi muncul deselerasi lambat pada jantung janin. Kalau deselerasi lambatnya sendiri, tentu gambarannya gambaran CTG atau gambaran kardiotokografi. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak punya, berarti kita harus tahu saja kalau dia ada pada saat kontraksi, heart rate-nya menurun, hati-hati. Kemungkinan ada gangguan uteroplasenta dan bayi tidak tahan dengan adanya keadaan hipoksia. Nah, biasanya kita melakukan OCT atau CST misalnya pada pasien yang sudah serotin, terus dia ada preeklamsi atau misalnya
sebelum kita lakukan terminasi, prinsipnya terminasi ya kalau ada preeklamsi usia kehamilan dari 34 minggu. Tapi kita pengen tahu nih kira-kira dia kuat nggak dengan ini. Nah ini adalah salah satunya. Kalau ternyata dilakukan CST aja dia ada deselerasi, jadi dapat dibayangkan kalau misalnya dia dilakukan terminasi kehamilan, berarti dia akan sangat menurun dan bisa membahayakan janin. Makanya kita bisa melakukan intervensi. Mungkin dilakukan persalinan seksio sesarea apabila dia diberi kontraksi saja dia tidak mampu, bayinya tidak kuat. CST itu juga bisa dinamakan OST, oxytocin challenge test. Jadi diberikan oksitosin. Jadi OCT dengan CST sama tuh. Ya, heart rate fetusnya dan kontraksi direkam, kontraksi adekuat itu. Jadi kita lihat selama minimal ada 3 kali kontraksi dalam 10 menit yang durasinya dari 40 detik, dan kita lihat bagaimana reaksi dari janinnya. Kalau reaksi dari janinnya baik, heart rate-nya tetap normal, berarti tidak perlu maksudnya bayinya bisa dilahirkan per pagi 6. Tapi kalau nggak punya oksitosin ya bisa pakai nipple stimulasi gitu ya, caranya seperti ini. Tapi kalau gagal oksitosin, biasanya kalau nipple kan susah ya, masing-masing orang berbeda mungkin reaksinya. Biasanya kita melakukan oksitosin IV ya, di-infuse ya, tidak boleh dibolus ya, oksitosin atau enggak IM nggak bisa. Kalau untuk oksitosin challenge test ini harus kita melakukan dengan cara di-infuse. Nah, ini hanya sekedar tahu aja ya, jadi saya hanya memberikan gambaran saja kalau misalnya ada gambaran CTG. Jadi kalau memang ada materi kardiotokografi itu boleh seperti ini. Jadi ada namanya deselerasi. Deselerasi itu adalah definisinya adalah adanya penurunan jantung janin lebih dari 15 beat per menit selama lebih dari 10 detik. Ya, itu disebut dengan deselerasi, ada penurunan. Nah, kalau deselerasinya dini, yaitu dini itu antara puncak maaf, ini sebentar saya harus angkat telepon sebentar aja ya. Ya, mohon maaf tadi saya harus angkat teleponnya. Sampai mana tadi, sampai sini ya. Jadi kalau kita misalnya membandingkan antara adanya penurunan denyut jantung janin dengan kontraksi uterus, kita namakan di kardiotokografi. Siapa tahu kalian nanti bekerja di rumah di emergensi atau di mana yang punya alat ini. Nah, ini harus kita ketahui. Kalau misalnya puncak dari turunnya sesuai dengan puncak dari kontraksi, lihat ini puncak turun sesuai dari kontraksi, puncak turun disesuai dengan puncak kontraksi, kita namakan sebagai deselerasi dini. Ya, kalau dinamakan deselerasi dini, penyebabnya adalah kompresi kepala. Biasanya terjadi pada saat kala 2 nih, bayi udah mau lahir.
kadang turun. Jadi jangan takut juga pada saat kontraksi kok bunyi jantungnya turun. Tapi kalau bila sama antara puncak denyut kontraksi dengan puncaknya dan jantungnya turun, kalau sama sesuai ini disebut berarti ini gara-gara kompresi kepala. Nah, kemudian apabila ada puncak kompresi itu melebihi puncak turunnya, puncak itu sebutnya kita nadir ya. Nadir berarti puncak terendah dari bunyi jantung janinnya itu melebihi dari puncak kontraksi, jadi ada gap antara puncak kontraksi dengan penurunan denyut jantung, itu kita namakan sebagai deselerasi lambat. Ya, jadi ini puncak kontraksi, ini turunnya. Ya, ini berarti dinamakan deselerasi lambat. Nah, kalau deselerasi lambat itu dinamakan adanya uteroplacental insufficiency, ya. Berarti ada jelek plasentanya. Nah, ini yang berbahaya. Kalau ada terjadi gini, ini resiko untuk terjadinya kematian janin ada. Berarti ini gawat janin, harus dilakukan seksi sesaria apabila pembukaan belum lengkap. Ini yang hati-hati. Kemudian ini juga namanya adalah kalau misalnya terjadi pada saat adanya shoulder, jadi gambaran seperti ini, seperti bahu, ini namanya deselerasi variabel. Kalaupun nadir bisa barengan, bisa agak lebih dikit. Tapi kalau ada gambaran shoulder ini menunjukkan bahwa terjadi kompresi tali pusat. Ya. Nah, jadi kalau terjadi kompresi tali pusat, kita harus harus coba berubah posisi janinnya, posisi ibunya. Mudah-mudahan terjadi. Nah, kompresi tali pusat ini kalau misalnya dia hanya sebentar, tidak ada masalah. Cuman kalau misalnya kalau terus-terusan dia akan menjadi membahayakan janin, bisa jadi juga gawat janin. Nah, ini adalah fetal well-being atau kita menilai kesejahteraan janin pada saat infartu, pada saat dia sedang persalinan, adanya kontraksi. Nah, jadi kita untuk menentukan tadi judul besar kita kan kesejahteraan janin, itu bisa pada saat infartu, parturian, atau pada saat gravida. Dia tidak parturian, dia tidak sedang akan melahirkan. Ya, oke. Nah, apa yang disebut dengan negatif kontraksi testis, yaitu tidak ada deselerasi lambat dalam 3 kali uteri kontraksi dalam 10 menit. Berarti dia fetal well-being-nya oke, baik dia. Ya, follow up-nya boleh kontraksi weekly kalau memang dia dibutuhkan. Kasus-kasus seperti ini misalnya contohnya pada pasien yang sudah 40 minggu nih, saya mau terminasi atau mau saya tunggu 40 minggu kan bingung nih. Kalau secara teori kita bisa nunggu, tapi selama kita menunggu ya boleh kita lakukan CST juga ya. Tapi biasanya kalau untuk yang 40 minggu lebih ke NST ya, non stress test. Kalau CST kan dikasih challenge stress test, jadi dikasih ada suatu challenge oksitosin. Nah, kalau positif adanya late deselerasi. Berarti kalau misalnya ada itu berarti berbahaya ya. Follow up-nya lahirkan bayinya. Ya, misalnya nih pasien nih di 35 minggu tapi oligohidramnion. Oligohidramnion saya mau lahirkan atau mau tunggu aja ya gitu. Mungkin aja kita lihat CST, oh ternyata dia oligohidramnion, begitu ada ini bahaya nih. Bisa menimbulkan kematian dari janin. Makanya kita delivery-nya lebih awal gitu, bisa dengan seksi atau dengan yang lain. Iya, jadi kriteria negatif kontraksi testis seperti ini nanti lihat. Nah, sekarang non stress test. Coba lagi. Tadi Aurora itu sudah bisa bergabung nggak belum? Halo Aurora. Syifa Wilanda.
Baik dok, izin menjawab. Ya. NST itu tes untuk menilai gerakan janin, dokter. Terima kasih. Gimana? Dua tes untuk menilai gerakan janin, dokter. Ya, jadi oke, betul, sebagian betul. Jadi non-stress test itu adalah salah satu cara kita untuk menilai kesejahteraan janin juga dengan cara menilai gambaran kardiotokografinya, apakah dia baik atau tidak. Itu namanya non-stress test, tapi tidak diberikan stressing terhadap uterusnya, terhadap ibunya. Kalau tadi kan kita kasih non-stressing kan ya, kasih kontraksi, dikasih oksitosin. Nah, tapi kalau ini tidak. Jadi tes untuk menilai gerakan janin dengan menggunakan alat monitor kardiotokografi, ada atau tidaknya akselerasi. Nah, dalam non-stress test yang harus kita ketahui adalah namanya normal itu adalah 120 sampai 160 kali per menit, itu normal ya. Untuk bradikardi kurang dari 120 kali per menit dan takikardi lebih dari 160 kali per menit. Ini berarti kita harus tahu dasar ini karena nanti dalam kardiotokografi nilai-nilai ini akan keluar. Nah, apa saja nih penyebab bradikardi? Hati-hati dengan bradikardi. Biasanya semakin tua usia bayi, dia semakin turun bunyi jantungnya. Tadi kita evaluasi bahwa normalnya di 120. Kadang dia udah 42 minggu, dia di 115 kali tuh bunyi jantungnya. Hati-hati. Berarti itu biasanya kalau udah makin tua usia kehamilan, berarti dia makin rendah si bunyi jantungnya ya. Kemudian kalau dikasih etidin atau diamniotomi, blokade jantung, berarti jantungnya yang ada gangguan konduksi jantung atau tensinya turun pada pasien yang shock, misalnya ada perdarahan, dia akan menjadi bradikardi. Bradikardi yang terus-terusan akan menyebabkan kematian pada janin. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang kalau penyebabnya takikardi. Kalau penyebab takikardi yang paling pertama adalah prematuritas. Jadi kalau misalnya bayinya prematur, tentunya misalnya jangan salah sangka juga. Kalau misalnya bayinya bunyi jantungnya 170 kali per menit, tapi usia kehamilan 24 minggu, masih 6 bulanan, 26 minggu, ya berarti masih normal. Jadi jangan kita anggap suatu gawat janin pada bayi prematur. Atau memang ternyata dia memang ada bermasalah. Misalnya pada pasien dengan perdarahan sebelum menjadi bradikardi, pasti dia takikardi dulu. Gitu. Jadi si janinnya berkompensasi. Nah, sekarang ada juga takikardi pada ibunya. Misalnya ibunya demam. Kalau ibunya demam, berarti bayinya juga ikut takikardi. Gitu. Atau anemia. Misalnya bayi ada gangguan ABO incompatibility, ada gangguan incompatibility resus, misalnya ibunya resusnya resus negatif, tapi bayinya resusnya resus positif. Nah, itu kalau terjadi seperti itu, bisa terjadi anemia pada janin. Nah, kalau terjadi anemia pada janin, dia akan menyebabkan bayinya akan takikardi. Anemia yang lama-kelamaan akan menyebabkan hidrofatalis. Pernah lihat kalau misalnya bayi lahir kayak bengkak-bengkak, udah ada efusi pleura, edema sekutan, itu namanya hidrofatalis disebabkan oleh anemia janin kebanyakannya. Ada penyebab yang lain tapi paling banyak oleh anemia. Atau misalnya takikardi karena ada aritmia jantung janin, pacemaker janinnya yang tidak baik, tidak normal. Nah, normalnya akselerasi itu kalau lebih dari 32 minggu, lebih dari 15 beat per menit, berlangsungnya lebih dari 15 detik, tapi kurang dari 2 menit. Kalau kurang dari 32 minggu, biasanya ini. Tapi saya sarankan kita untuk melakukan NST itu pada umur kehamilan lebih dari 32 minggu. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Walaupun ujian mungkin keluar sini. Lebih dari 32 minggu, karena sistem simpatis dan parasimpatisnya yang lebih sudah berkembang dengan baik pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu. Nah, ada yang disebut dengan non-stress test yang reaktif, ada yang non-reaktif, ada yang reaktif, ya. Ada lagi yang baru sekarang itu kategori 1, kategori 2, kategori 3, tapi kalian yang ini saja. Jadi kalau reaktif itu adalah tidak ada kontraksinya, 3 akselerasi ada,
dalam waktu 10 menit, berarti dia baik. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada akselerasi, denyut jantungnya jelek, berarti dia jelek. Itu aja taunya, non reaktif. Nah, kalau ini sudah mulai ada sudah ada kontraksi, jadi mungkin aja dia datangnya pada saat parturien gitu. Ternyata ada kontraksi, ini juga normal, ya. Dia secara CST negatif, tapi untuk NST-nya reaktif. Tadi kan ada oksitosin nih, walaupun ada kontraksi, tapi tidak ada penurunan denyut jantung, berarti ini bagus janinnya. Ya, kalau misalnya dia ada kontraksi, tapi dia ininya jelek, berarti hati-hati nih. Tidak ada akselerasi ini, bisa karena lagi tidur, atau lagi sedasi, atau ada gangguan saraf pusat. Tapi kalau ada kontraksi, ada turun, nah berarti ini hati-hati, ini kemungkinan adanya suatu gawat janin. Pokoknya mah secara gampangnya, kalau ada yang kayak gini-gini, atas akselerasi bagus, tapi kalau ada yang datar, apalagi turun, hati-hati ya. Berarti kemungkinan ada sesuatu. Nah, ini sebetulnya nice to know saja, karena ini biasanya kalau sampai mengetahui sampai ke sini perlu pemahaman yang lebih. Jadi intinya kalau ada suatu kriteria 2 akselerasi dari 60 menit, veteran naik, ini follow up-nya ya. Ini. Nah, sekarang ini mungkin yang lebih penting. Acoustic stimulation test. Jadi stimulasi dengan menggunakan suara. Yaitu dengan cara suara eksternal menjadi stimulus untuk mengejutkan janin dan menimbulkan akselerasi heart rate. Jadi dikasih di suara di sini, kemudian 1-2 detik dapat diulang 3 kali. Tapi kalaupun nggak punya alat seperti ini, bisa dikasih bel, bisa didengungkan musik, Al-Quran, gitu juga bisa. Berarti acoustic stimulation test. Kalau sudah diberikan suatu suara dan dia ternyata adanya menimbulkan akselerasi, berarti dia baik, ya, positif. Nah, sekarang mungkin tentang yang biophysical profile. Ini kan sudah dikasih tahu ya judulnya dari awal, cuma saya pengen tahu apakah sih yang nama disebut dengan biophysical profile itu. Hasna Nur Aini, ada nggak? Halo Hasna. Hasna. Nggak ada ya. Ya, kita lanjut saja ya. Oke, kenapa tadi kita ngobrol dulu tentang buat non-stress test, fetal breathing, fetal movement, amniotic fluid tadi belum ya, nanti kita akan bahas di sini. Tapi kenapa kita harus membahas itu juga? Karena ternyata dalam biophysical profile, jadi itu profil janin di dalam rahim, komponen-komponen tadi kita harus tahu dulu, baru kita bisa menghitung apa yang disebut dengan biophysic profile. Pertama, kalau misalnya dilakukan NST, apabila adanya lebih dari 2 akselerasi selama lebih dari 15 beat per menit, selama lebih dari 15 detik dalam waktu 20 menit sampai 40 menit, itu skornya 2. Tapi kalau hanya ada 1 atau cuman tidak ada akselerasi dalam 20-40 menit, skornya 0. Kemudian fetal breathing. Kalau misalnya lebih dari 1 episode rhythmic breathing lasting lebih dari 30 detik dalam 30 menit, berarti skornya 2. Kalau kurang dari 30 second dalam 30 menit, skornya 0. Fetal movement, kalau lebih dari sama dengan 3 adanya suatu gerakan yang jelas entah dari badan atau ekstremitas dalam 30 menit lebih dari 3 kali, skornya 2. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 skornya 0. Fetal tonusnya, jadi ada 1 lebih dari atau sama dengan 1 episode dari ekstensi ekstremitas. Jadi dia ekstremitasnya itu ekstensi, kemudian kembali lagi ke fleksi,
berarti disebutnya dia 2. Tapi kalau tidak ada berarti 0 ya. Kalau misalnya pocket amniotic fluid lebih dari 20 cm ya, berarti itu skornya 2. Kalau misalnya kurang dari 2 berarti skornya 0. Berarti maksudnya yang ini tidak ada oligo, yang ini ada oligohydramnion makanya. Ya. Nah, ini adalah komponen yang dilihat dalam biofisik profile. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilainya? Jadi, kalau misalnya ke semua yang tadi itu jumlah biofisik profilnya itu 10, kemudian kita melakukan interpretasinya berarti dia normal. Ya, normal berarti janinnya tidak asfiksia. Rekomendasinya adalah tidak perlu indikasi atau intervensi. Jadi boleh diulang seminggu, atau misalnya pada pasien yang diabetes bisa seminggu 2 kali. Kalau biasanya biofisik profilnya 10 berarti dia normal. Tapi kalau 8 dari 10 disebut normal juga, asalkan amniotic fluid-nya normal. Tapi kalau 8 dari 8 NST-nya tidak dilakukan, atau 8 dari 10 dengan ada amniotic fluid, berarti dia adalah asfiksia, harus di deliver. Ya. Kalau misalnya gambarannya 4, berarti ada, atau 0 sampai 2 makin jelas, berarti sudah hampir pasti itu sudah terjadi asfiksia, harus di delivery. Ya. Intinya keluar ya? Mau dikirain Titi yang bermasalah ini. Keluar. Keluar ya? Di WA aja teh si dokternya. Itu yang berisiknya di belakangnya dokter ya. Iya, kayaknya berisik banget. Yang dipanggil tolong respon ya. Aku nggak dipanggil Bu Wiwin. Bukan, mahasiswa tadi, aduh, diem. Saya respon, kalau enggak yang lain bantu jawab gitu ya. Ya, masuk lagi ya. Maaf tadi putus. Oh iya dok. Ya, sebentar ya, saya ulang lagi. Share screen. Dok, punten, kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau bertanya, boleh nggak dok? Boleh, boleh. Iya. Atau sebetulnya ini sebentar lagi, nanti sampai selesai dulu tuh ya, sebentar aja.
Boleh, boleh Biar dokter. ada sesi tanya jawabnya. Oke, ya. Kalau skornya 0 atau 2 sangat mungkin terjadi hipoksia fetus. Manajemennya delivery segera, ya, segera dilahirkan. Kemudian yang modified, ya kan ini tadi agak susah ya ngitung tonus, ngitung fetal breathing, dan harus melakukannya selama lebih dari 40 menit tadi melakukan suatu profil biofisik itu minimalnya. Makanya kita ada yang namanya modified biofisik profile, yaitu hanya NST dan amniotic fluid volume, dan ternyata saya prediksi hampir sama dengan yang profil biofisik yang komplit. Jadi hanya NST dan AFI udah aja. Jadi amniotic fluid index itu dihitung antara 1/4 3 dan kuadran 4. Jadi kalau ya, jadi kalau belum trimester 3 tidak terlalu akurat gitu. Nah, jumlah antara 1, 2, 3, dan 4 itu kurang dari 5 cm di dalam keadaan oligohidramnion. Tapi kalau 5-8 borderline, normalnya itu kita pengennya antara 9 sampai 25 cm itu sebut dengan normal. Tapi kalau 25 itu sebut dengan polyhydramnion, terlalu banyak antara jumlah 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi ada juga yang bicara walaupun borderline itu dianggapnya sama. Jadi maksudnya masih normal juga gitu. Cuman normalnya batas bawah, hati-hati gitu maksudnya. Tapi kalau yang dan dijumlahkan kurang dari 5 atau lebih dari 25 untuk semuanya. Nah, sekarang ada lagi namanya single deepest pocket. Jadi hanya dihitungnya di satu kuadran saja. Apabila dalam satu kuadrannya kurang dari 2 cm oligo atau lebih dari 8, berarti dia hydramnion. Antara 2 sampai 8 normal. Itu kalau hanya dihitung satu pocket saja, satu. Kemudian amniocentesis biasanya usia dilakukan 15-20 minggu. Kalau ini mah kalau kita pengen tahu bahwa dia ada gangguan trisomi nggak, jadi Down syndrome kayak gitu-gitu, ketahuannya dengan amniocentesis. Kelainan genetik, kelainan kongenital, adanya dan yang ini dilakukan secara transvaginal atau jantung transvaginal. Keluar lagi ya dokternya ya.
Sinyalnya lag banget di sini, maaf, mohon maaf. Jadi saya harus pindah-pindah. Oke, tadi sampai yang oceanografi ya. Oke. Jadi indikasinya kalau untuk trimester awal berarti kita harus tahu lokasi kehamilan di mana, di dalam rahim atau di luar rahim, viabilitasnya bagaimana, rahim janinnya hidup atau tidak, kemudian usia gestasi ini dilakukan multiple gestasi, imunitas biasanya dilakukan di trimester awal. Tapi kalau untuk yang bawahnya ini trimester 2-3 melakukan USG-nya. Apa yang diukur? CRL untuk awal-awal untuk BPD dan ini adalah variasinya. Jadi kalau dilakukan CRL misalnya 12 sampai 13 minggu dia kalau kurang dari 9 minggu variasi tingkat kesalahannya adalah plus minus 5 minggu. Makin besar usia kehamilan, makin besar variasi kesalahan USG. Ya, jadi kalau untuk menentukan usia kehamilan yang baik, itu dilakukan USG-nya pada saat usia kehamilan di trimester 1. Jadi dokter velocimetry itu hanya dilakukan ya, normalnya itu seperti ini. Yang ini sudah absen, yang ada reverse ke bawah. Kalau ada gangguan ini itu berarti sudah jelek. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Sebelum pertanyaan nanti saya juga ada mau satu diskusi lagi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari materi yang disampaikan oleh Dr. Windy, silakan, ada yang mau nanya? Atau ibu-ibu dosen yang mau bertanya, silakan. Kebetulan ada dosen dia yang hadir, Dok. Ikut kuliah. Kebetulan ada dosen kebidanan yang ikut juga di sini. Oh iya. Enggak. Silakan Bu Dian. Atau mahasiswa silakan bertanya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya, boleh silakan Dina. Nama saya Dina Kurniasi dari tingkat 2A. Izin bertanya kepada dokter, tadi telah dijelaskan kalau misalkan gerakan janin pada multipara dan primipara itu berbeda. Kalau misalkan pada multipara itu gerakan janinnya dirasakannya lebih nanti gitu Bu, jadi tidak secepat yang primipara. Nah itu apa penyebabnya? Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua yang mengenai deselerasi dini lambat, kemudian yang deselerasi yang terakhir itu kurang paham dokter. Terima kasih. Halo Dok. Keluar lagi ya dokternya ya?
Dini, tadi pertanyaannya yang kedua itu di CTG ya? Tentang hasilnya deselerasi dini dan lambat itu ya? Iya, Ibu, yang deselerasi yang terakhir. Maaf, tadi putus wire di sinyalnya lagi jelek. Gimana? Ya dok, tadi ada pertanyaan dari Dina. Pertanyaan pertama tentang gerakan janin. Kenapa gerakan janin pada ibu hamil yang multipara dan primipara itu berbeda, dirasakannya lebih lambat pada kehamilan yang multi dibanding yang primigravida. Kemudian pertanyaan kedua, pada hasil CTG tadi ada deselerasi, ada beberapa hasil yang ditampilkan, mohon dijelaskan kembali karena belum paham, terutama untuk yang deselerasi yang terakhir. Terima kasih dok. Ya, jadi yang tadi pertama dulu ya. Sebetulnya gerakan janin itu harus aktif, mau dia primigravida atau multigravida. Tapi intensitas kerasa gerakannya kadang kalau yang multigravida dirasakan tidak terlalu kuat dibandingkan dengan yang primigravida. Itu hanya subjektivitas saja. Sebetulnya gerakan janinnya harus sama ini. Nah, kemungkinannya adalah, terutama kalau yang sudah grande ya, kalau grande, jadi si elastisitas uterus juga akan berbeda dengan yang primi. Jadi kalau misalnya primi itu dia otot dinding rahimnya masih lebih kencang lah gitu ya istilah awamnya. Jadi kalau dia gerak itu sangat terasa saraf-saraf di sananya untuk menghadirkan ke otaknya. Tapi kalau multigravida yang apalagi udah grande, dia itu lebih elastis gitu. Jadi pada saat gerakan tertentu mungkin rangsangan terhadap gerakan di otot myometrium tidak terlalu kuat terasanya. Tapi yang penting adalah gerakan janinnya harus selalu aktif ya. Kemudian tadi ya, satu lagi yang tentang CTG ya. Nah, ini aja ya, saya kasih yang gambar yang ini. Jadi secara garis besar, gambaran kardiotokografi itu alatnya ya, alatnya kardiotokografi. Kalau kita melakukan tesnya, bisa non-stress test, bisa oxytocin challenge test. Kalau non-stress test, berarti dia tidak ada apa-apa, maksudnya diperiksa aja gitu. Tapi kalau oxytocin challenge test, itu kita berikan oksitosin sebagai untuk menimbulkan si kontraksinya. Itu dan ada lagi namanya admission test. Admission test itu adalah ketika pasien datang ke, misalnya jaga di IGD Rumah Sakit Bersalin, Ibu Bidan. Kemudian ada pasien datang mau melahirkan, dipasang alatnya. Namanya admission test. Tapi alatnya sama, kardiotokografi ya. Kita harus tahu dulu seperti itu. Jadi jangan sampai apa sih bedanya CTG dengan NST gitu kan. Ya si NST itu pakai alat CTG gitu, tapi nama tesnya non-stress test. Misalnya kalau non-stress test pasiennya datang ke poli nih, saya 40 minggu, saya mau terminasi atau mau saya lahirkan, mau saya tunggu dulu sampai 41 minggu misalnya, kita lakukan NST gitu, non-stress test. Oh, janinnya di dalamnya masih bayi. Tapi kalau oxytocin challenge test, nah misalnya kalau oxytocin challenge test misalnya, saya waktu gambaran dokter ketemu yang tadi gambaran adanya reverse, berarti kemungkinan besar dia ada, atau enggak UGR nih. Pasien ini saya curiga UGR, saya mau lahirkannya per vaginam atau mau saya lakukan seksosesarea. Saya lakukan OCT. Jadi lihat, oh ternyata kalau pada saat OCT, pada saat dikasih kontraksi, janinnya nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa? Terjadi deselerasi misalnya. Nah ini deselerasi lambat. Oh berarti ada gangguan dari uteroplasentanya. Makanya kita kalau pada pasien ini dengan jelek hasil OCT-nya akan dilakukan per vaginam lagi. Ini kita baru kasih kontraksi sedikit aja, janinnya sudah menggap-menggap di dalam, kurang oksigen. Makanya mau kita paksa lahir normal, berarti kita harus pilihan yang lain, sesarea misalnya, itu prinsipnya. Nah sekarang hasilnya. Hasilnya, kalau misalnya ini tadi kita lihat, kita anggap tidak ada, kita anggap yang lagi mau melahirkan dulu ya. Jadi pada saat admission test pakai alat kardiotokografi. Jadi pasiennya datang mau melahirkan. Kalau misalnya pada saat
mau melahirkan ada kontraksi, kemudian ada penurunan bunyi jantung janinnya, sejajar, puncaknya sama, yang sini dengan yang ini sama, seperti cermin. Ya, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, sejajar, sama, berarti samanya deselerasi dini. Kalau deselerasi dini biasanya disebabkan oleh kompresi kepala, ya, kompresi kepala yang mengakibatkan deselerasi dini, dan biasanya ini normal, gitu. Tapi kalau misalnya adanya penurunan kepala, kemudian ada penurunan jantung janin, setelah kontraksi uterus, ini namanya deselerasi lambat. Diakibatkan karena ada insufisiensi uteroplasenta. Berarti ini yang bahaya. Kalau ada gambaran seperti ini adalah gawat janin. Kalau pembukaannya udah hampir lengkap, misalnya ya mungkin kita boleh dicoba di forceps nantinya. Tapi kalau misalnya pembukaan masih 1-2, tapi gambaran sudah seperti ini, berarti ini harus seksi cesarea. Ya bisa gitu. Nah, kemudian ada namanya deselerasi variabel, yaitu diakibatkan oleh kontraksi tali pusat, ditandai dengan khas adanya shoulder. Shoulder itu ini adanya suatu akselerasi sebelum turun. Yang sini juga akselerasi dulu sebelum turun. Nah, ini shoulder. Adanya shoulder ini adalah karena terjepitnya umbilical cord. Misalnya pasien-pasien dengan KPD pecah ketuban dini, kontraksinya begitu kuat, antara kan kalau normalnya ada air ketuban, antara uterus ke bayi itu pasti terhalang ada air ketuban kan, jadi si tali pusatnya masih ngambang gitu di air ketuban. Tapi ketika dia ada KPD, jadi tali pusat itu bersentuhan antara bayi, tali pusat dengan miometrium bersentuhan secara langsung. Makanya kalau dia kejepit bisa menimbulkan tadi seperti ini. Tapi begitu kontraksinya hilang, berarti kan kejepitannya juga hilang, maka dia naik lagi kembali ke normal. Nah, tapi kalau ini terus-terusan berlangsung, lama-kelamaan akan menjadi gawat janin juga. Gitu. Nah, ini saat dia lagi datang parturien. Sekarang kita coba namanya NST tadi. Nah, jadi pokoknya kalau kita NST, kita tidak melihat ini aja ya. Tadi takutnya membingungkan karena ada kontraksi ya. Kadang ada juga ibunya, dia datang, saya tidak ada mulas, Bu. Tapi pas diperiksa, udah ada kontraksinya, cuma ibunya tidak merasakan. Biasanya kalau yang udah G4, G5 gitu, dia ngerasa cuman celetit-celetit aja sedikit, padahal pada saat dihitung tokografi sudah ada kontraksi yang ritmisnya gitu. Nah, pada saat non-stress test, kalau tidak ada kontraksi, yang kita nilai adalah satu tadi baseline. Baseline-nya bagaimana? Baseline itu harus di antara 180 sampai 120, berarti baseline-nya normal. Kemudian akselerasi, ada nggak akselerasi? Ini ada 1, 2. Biasanya akselerasinya kalau ada 3 dalam 10 menit, ini banyak sih ya. Ada yang bilang dalam 20 menit ada 5 itu baik. Tapi ada yang bilang juga kalau udah 10 kali udah ada 3 berarti sudah bagus. Dalam 10 menit ada 3 kali berarti sudah bagus. Tidak perlu ditunggu sampai 20 menit. Hanya dalam 10 menit asalkan akselerasinya ada. Nah, tidak ada deselerasi, kemudian harusnya ada juga gerakan janin di sini. Jadi biasanya kalau NST itu ada cetek-ceteknya. Si ibunya pegang alat, begitu setiap dia gerak, pencet, setiap dia gerak, pencet. Nah, biasanya dalam 20 menit lebih dari 5 kali gerakan, berarti itu sudah baik gerakan janinnya. Nah, itu disebutnya dengan reassuring. Jadi si NST-nya reaktif, gitu, bagus NST-nya. Jadi kalau saya 40 minggu, NST-nya bagus, saya boleh tunggu nih sampai 41 minggu misalnya. Atau misalnya pada pasiennya dengan ada yang curigaan lain, boleh diulang NST-nya seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kontraksi tapi tidak ada akselerasi, nah ini juga hati-hati. Apakah memang dia apabila dia tidur bayinya, kalau tidur kan untuk vibroakustik, jadi dicoba distimulasi dengan suara, digoyang-goyangkan. Kalau dia tidur mungkin aja tidak ada akselerasi. Tapi kalau sudah diakselerasi masih juga distimulasi masih tidak ada juga akselerasi, hati-hati, mungkin ini bahaya gitu. Itu mungkin. Ada lagi? Baik dokter, terima kasih banyak. Ya, kalau tidak ada saya mau ada diskusi satu lagi. Saya sengaja ini satu belum saya sebutkan secara gamblang, yaitu tentang fetal kick count. Fetal kick count itu adalah suatu penilaian kesejahteraan janin yang di rumah yang bisa dilakukan oleh ibunya sendiri gitu. Jadi tidak perlu kita tidak perlu untuk datang menilai bagaimana kita harus NST, harus USG. Nah, ini
fatal kick count ini adalah yang di rumah. Ini menurut saya penting buat diedukasi. Nah, saya pengen tahu sekarang, ini karena ada 2 tingkat, kita kasih mungkin setengah jam kali ya, untuk berdiskusi. Nanti coba sharing dari kalian, kan kalian boleh tuh bisa buka Google, karena kan kalau sekarang sistem belajarnya udah mulai student centered nih. Jadi saya pengen tahu dari adik-adik sekalian, ada 2 tingkat tadi, coba bikin suatu presentasi tentang fatal kick count. Jadi tidak perlu banyak, cukup 2 atau 3 slide saja. Nanti kita ketemu jam 11.40 kali ya, setengah jam, 11.40 untuk kita diskusikan lagi, karena ini yang penting buat edukasi juga. Gak apa-apa Bu Win, metodenya seperti ini gitu? Gak apa-apa dok, mangga. Jadi kita masuk berapa lagi dok? Setengah jam lagi dari sekarang, 11.40 kita masuk. Mohon perwakilan dari tadi, akan ada 2 kelas ya, 2 angkatan, membuat presentasi antara 2 atau 3 tentang fatal kick count. Jadi FKC, fatal kick count. Nah ini yang penting juga, karena ini harus kalian edukasi, ada edukasi kalian ketika jadi bidan untuk menilai kesejahteraan janinnya di rumah gitu. Jadi jangan sampai dia udah datang udah nggak gerak 3 hari yang lalu, kenapa baru datang ya, misalnya udah IUFD kan. Sebetulnya kalau pada saat gerakan berkurang atau itu ibunya sudah bisa datang sehingga kita bisa intervensi. Nah bagaimana caranya gitu untuk menghitung gerakan janin di rumah, namanya fatal kick count. Silakan, banyak sekali sumber-sumbernya. Tolong nanti dibuat presentasinya dari 2 angkatan, perwakilannya aja gitu. Ya, mungkin gitu Bu Win. Iya dok, mangga. Ya, mangga 11.40 nanti kita gabung lagi ya. Ya, mangga dok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tingkat 3 siapa ya di sini ya? Tingkat 3. Tingkat 2, silakan nanti yang mau prestasi siapa ya. Dikoordinasikan sama ketua kelas ya. Nanti siapa yang mau presentasi ya. Halo, ketua kelas A sama B, siapa ya? PJ aja, PJ ya. PJ mata kuliah A dan B. Tolong didiskusikan, nanti perwakilannya presentasi tentang fatal kick count-nya itu ya. Terus tingkat 3. Tingkat 3 siapa ya? Halo, tingkat 3. Ya nggak? Videonya suruh dibuka Bu Wiwin. Iya, dari tadi sudah dibuka. Kalau tadi yang dipanggil sama dokter nggak ada, berarti dianggap nggak masuk ya? Iya. Tadi nggak respon ya. Iya, tadi ada yang nggak respon, berarti dia dianggap nggak masuk Bu Wiwin tuh. Panggil. Tingkat 3 ada nggak tingkat 3? Kalau tingkat 2 mau menyepakati siapa yang presentasi? Ibu tunjuk aja tuh ya. Halo? Halo? Ya Ibu. Ya Ibu. Udah mau diskusikan ya. Oke. Udah, kalau ada respon ya. Nah gitu. Tingkat 3 ada nggak? Tadi tingkat 3 ada.
Ibu izin menjawab, sepertinya tingkat 3 udah pada live, Ibu. Oh gitu. Ya udah nanti tingkat 2 AB aja ya, 2 orang ya. Kelas A 1 orang, kelas B 1 orang yang prestasi ya. Nggak usah tunjuk lagi sama Ibu ya, silakan langsung pas nanti Dokter Windy masuk. Siap 1 orang perwakilan kelas A, kelas B 1 orang ya. Siap Baik, ya? Ibu. Iya, Oke. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk, silakan ya. Jangan keluar biar nggak susah lagi ya. Sampai jam sampai selesai ini.